Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, kesehatan gigi dan mulut seringkali dianggap bukan sebagai bagian tubuh yang terpenting. Ini menyebabkan banyak orang yang menyepelekan pentingnya memelihara kesehatan gigi dan mulut. Adanya kehilangan gigi, baik karena dicabut, trauma, gigi goyang, maupun lubang yang besar di gigi, akan menyebabkan menurunnya efisiensi dalam mengunyah. Baik, untuk mengetahui apa saja akibat dari kehilangan gigi yang akan dialami seseorang, bersama saya telah hadir Dr. Gigi Kana Hansri. Beliau adalah dokter gigi yang berdinas di Poliklinik Gigi dan Mulut pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin. Kepada Dr. Gigi Kana Hansri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya diundang sini untuk memberi sedikit edukasi tentang akibat dari kehilangan gigi atau tooth loss. Jadi untuk kehilangan gigi ini sendiri, untuk beberapa abad dari dulu sampai sekarang, kehilangan gigi ini merupakan sesuatu yang dianggap tidak bisa dihindari. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Mengapa? Karena di zaman dahulu dokter gigi itu lebih banyak melakukan tindakan pencabutan gigi daripada menyelamatkan gigi tersebut. Karena dulu banyak kasus karies atau gigi berlubang yang sifatnya menyeluruh. Kemudian teknik-teknik untuk restorasi gigi atau penumpatan atau penambalan gigi itu masih kasar dan menyakitkan, tidak seperti sekarang. Kemudian dulu masih belum diketahui bagaimana cara mencegah kehilangan gigi tersebut. Sehingga banyak juga pasien yang datang ke dokter gigi sudah beranggapan untuk giginya dicabut, bukan perawatan lainnya, melainkan memang untuk dicabut. Untuk alasan kehilangan gigi ini sendiri, itu banyak penyebabnya, dan ini tergantung pada 3 hal penting, yaitu awareness atau kesadaran si pasien sendiri untuk menjaga gigi tersebut, kemudian ketersediaan fasilitas kesehatan untuk berobat gigi, dan kemudahan bagi pasien untuk tingkat kemudahan bagi pasien untuk menjangkau klinik gigi tersebut. Untuk etiologi atau penyebab kehilangan gigi berdasarkan penyakit gigi tersendiri, itu adalah yang paling besar disebabkan oleh penyakit periodontal atau penyakit pada jaringan pendukung gigi, dan karies gigi atau gigi berlubang. Jadi 2 hal ini merupakan penyebab terbesar terjadinya kehilangan gigi, yang kemudian diikuti oleh trauma seperti benturan atau akibat kecelakaan yang serius. Akibat dari kehilangan gigi itu sendiri, ini sebenarnya dapat kita lihat dalam banyak aspek, seperti jika kita lihat akibat dari kehilangan gigi terhadap pasien tersebut secara umum, atau akibat kehilangan gigi terhadap susunan gigi-gigi tersebut di dalam mulut. Kemudian juga terdapat pertimbangan tertentu pada kehilangan gigi yang terjadi pada masa gigi susu dan masa gigi permanen.
Jadi kita bahas satu-satu. Untuk akibat dari kehilangan gigi secara menyeluruh pada pasien tersebut, yaitu yang pertama, terjadinya gangguan pada kemampuan pasien untuk mengunyah makanan. Nah, ini terjadi akibat tidak adanya gigi lawan atau gigi antagonis pada area-area yang kehilangan gigi, atau bisa tidak ada sama sekali gigi daerah tersebut, sehingga pengunyahan dilakukan hanya dengan gusi atau gusi yang melapisi tulang rahang ya. Jadi gusi ketemu dengan gusi seperti itu, sehingga terjadi kesulitan saat mastikasi atau pengunyahan makanan yang menyebabkan nantinya makanan yang dicerna di dalam rongga mulut itu tidak dalam keadaan yang bagus, sehingga menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan berikutnya, misalnya pada lambung, akibat pengunyahan yang tidak baik. Kemudian poin yang kedua adalah perubahan pada makanan-makanan yang dimakan atau cara memasak makanan tersebut. Mengapa? Karena kan kalau sudah kehilangan gigi, susah untuk mengunyah makanan yang keras, misalnya seperti itu. Jadi makanan-makanan yang bisa dimakan misalnya seperti roti atau makanan-makanan lunak lainnya. Dan untuk cara memasaknya pun misalnya biasanya bisa dengan cara menggoreng, mungkin sekarang lebih memilih cara merebus, misalnya seperti itu. Karena kalau menggoreng dia lebih keras makanannya. Jadi mempengaruhi dari makanan yang dimakan dan cara memasak makanan tersebut. Kemudian yang poin ketiga adalah mengurangi makanan yang masuk ke dalam tubuh si pasien. Kenapa? Karena berkaitan juga dengan poin yang di atas tadi. Jadi dapat berdampak pada pengurangan nafsu makan, sehingga makanan yang dimakan pun berkurang, tidak seperti yang biasanya. Lalu poin keempat, itu juga ada kaitannya dengan poin sebelumnya, yaitu mempengaruhi status nutrisi dan kesehatan pasien secara umum akibat pemilihan makanan dan pengurangan nutrisi. Kemudian juga terjadi perubahan pada rasa dan tekstur dari makanan. Dan yang terakhir adalah terjadinya masalah finansial bagi si pasien untuk mencari perawatan terhadap kasus ini. Mengapa? Karena jika gigi tersebut kasusnya masih misalnya gigi berlubang, itu perawatannya biayanya lebih kecil. Sedangkan kalau sudah terjadi kehilangan gigi, biayanya lebih besar. Untuk mencegah terjadinya kehilangan giginya sendiri, itu secara garis besar, tentu saja kita harus mencegah karies atau gigi berlubang. Untuk pencegahannya seringkali sudah disampaikan di berbagai penyuluhan kedokteran gigi, salah satunya seperti penyikatan gigi. Namun penyikatan gigi yang dilakukan harus baik dan benar. Jadi bukan hanya asal menyikat gigi, tapi juga mengikuti prosedur dengan baik dan tepat. Kemudian pencegahan penyakit parodontal. Mungkin ini yang seringkali gagal dilakukan oleh pasien, terutama di kota-kota seperti di Aceh ini, karena belum terlalu familiar dengan penyakit parodontal.
penyakit periodontal atau penyakit pada jaringan pendukung ini umumnya itu tidak sakit yang terlalu berlebihan sehingga pasien tidak sadar bahwa ada penyakit yang sedang berkembang di rongga mulutnya. Sehingga seringkali gigi yang keluhan pasien itu tidak ada berlubang tapi goyang. Nah, akhirnya dicabut dan menyebabkan terjadinya kehilangan gigi. Untuk penyakit periodontal ini sendiri sebenarnya cara pencegahan itu simple, yaitu 6 bulan sekali. Pada saat 6 bulan sekali kontrol ke dokter gigi, itu dilakukan pembersihan karang gigi atau scaling terhadap gigi pasien tersebut. Sehingga pembentukan karang gigi yang menjadi sumber utama atau menjadi penyebab utama penyakit periodontal itu bisa dihilangkan sebelum penyakit periodontalnya parah. Kemudian mengontrol faktor resiko sistemik. Jadi bagi beberapa pasien dengan penyakit sistemik itu lebih rentan mengalami kerusakan gigi atau kerusakan jaringan pendukung gigi. Di sini contoh dari penyakit tersebut misalnya seperti penyakit diabetes mellitus, di mana selain memang umumnya itu yang terjadi kerusakan adalah penyakit periodontal gitu. Terjadi kerusakan pada jaringan pendukung gigi yang menyebabkan penyakit periodontal. Namun juga dapat menyebabkan karies. Sehingga umumnya pada orang-orang dengan diabetes yang tidak terkontrol itu cukup banyak masalah yang ditemui pada rongga mulutnya. Jadi selain memperbaiki atau merawat giginya, pada pasien-pasien dengan penyakit sistemik itu juga harus dikontrol penyakit sistemik pasien tersebut. Kemudian cara pencegahan lain dari kehilangan gigi ini sendiri yaitu adalah promosi atau penyuluhan mengenai bagaimana cara kita mempertahankan gigi di dalam rongga mulut sehingga tidak cepat rusak dan harus dicabut. Nah, untuk akibat dari kehilangan gigi ini sendiri yang fokus khusus ke ruang lingkup gigi dan mulutnya. Hal pertama adalah menyebabkan tipping. Tipping ini dapat kita katakan itu kemiringan gigi. Ini karena nggak ada gambarnya jadi agak sulit diperlihatkan ya. Jadi jika gigi itu dicabut kemudian tidak digantikan, maka hal pertama yang terjadi adalah pengurangan atau resorpsi tulang alveolar atau tulang rahang yang menopang gigi tersebut. Jadi misalkan pertama tulang rahangnya segini, tulang alveolarnya segini, jadi ketika giginya dicabut, maka dia akan terjadi penyempitan. Nah, setelah terlewati fase tersebut, maka hal selanjutnya yang terjadi adalah tipping, yaitu miringnya gigi-gigi tetangga ke arah gigi yang dicabut. Nah, setelah miring tersebut akan terjadi drifting, yang mana ini derajat kemiringannya itu semakin parah. Nah, pada saat sudah terjadi drifting, maka penyakit periodontal, kemudian karies atau gigi berlubang, dan trauma pada gigi-gigi yang mengalami tipping dan drifting ini
akan sangat mudah terjadi. Sehingga walaupun gigi yang bermasalah adalah gigi yang sudah dicabut, gigi yang sebelahnya itu tadi, gigi tetangga itu juga rentan mengalami kerusakan. Nah, tahap selanjutnya setelah terjadi drifting adalah migration. Jadi migrasi gigi ini, migrasi gigi ini sudah lebih parah dari drifting. Ketika terjadi migrasi, gigi antagonis, misalnya gigi yang di bawah dicabut, gigi antagonis yang di atasnya itu dapat extrude atau turun. Ketika dia turun, maka daerah sementum atau daerah akar gigi yang tidak dilindungi oleh email itu bisa terekspos dan rentan terkena berbagai penyakit di rongga mulut. Kemudian, migrasi itu juga dapat menyebabkan kehilangan dari dimensi vertikal. Jadi, tentu saja kita sering melihat sebenarnya, walaupun kita nggak terlalu memperhatikan bahwa kalau pada orang tua yang sudah banyak kehilangan gigi, itu kan seperti mengecil. Kalau kita lihat wajahnya seperti mengecil. Nah, itu salah satu akibat dari penurunan dimensi vertikal. Jadi seharusnya misalnya seperti kalau dia dalam keadaan tutup mulut, misalnya bibirnya itu seperti segini besarnya. Nah, itu terjadi pengurangan jadi seperti ini. Sehingga pada beberapa orang yang misalnya umurnya belum begitu tua gitu, tapi sudah kelihatan sangat tua. Ini juga pengaruh dari terjadinya pengurangan dimensi vertikal. Mungkin lebih mudah dijelaskan kalau ada gambar ya. Kemudian terjadinya pembukaan dari kontak proksimal. Jadi antara gigi-gigi itu dia seharusnya rapat, tidak ada celah untuk masuk makanan. Namun pada saat terjadi migrasi gigi, ini kontak antar gigi-gigi itu terbuka, sehingga akan diikuti oleh masalah selanjutnya yaitu food impaksi, ataupun terjadinya suatu peristiwa masuknya makanan ke dalam sela-sela gigi, tapi sangat sulit dibersihkan. Kemudian terjadinya pembentukan plunger cups. Plunger cups ini merupakan tonjol gigi dari gigi yang berlawanan yang jatuh tepat di antara titik kontak yang sudah agak terbuka tadi. Kemudian mempersulit pembersihan dari gigi tersebut. Namun hal yang tadi saya sebutkan itu menjadi kurang dapat diprediksi karena adanya variasi individual seperti umur dan waktu hilangnya dari gigi tersebut, kemudian kondisi periodontalnya, karena kondisi periodontal setiap orang berbeda-beda, ada ya, dan karena ketidakpatuhan kunjungan ke dokter gigi 6 bulan sekali, banyak yang tidak terdeteksi secara dini kondisi periodontalnya itu normal atau tidak. Kemudian susunan gigi-gigi akibat proses perubahan seperti tipping, drifting, dan migrasi tadi. Jadi karena sudah kacau, tidak bisa diprediksi secara tepat. Karena tingkat keparahannya itu berbeda-beda. Nggak semua orang itu sama parahnya. Kemudian akibat kehilangan gigi yang ditinjau berdasarkan masa gigi susu dan masa gigi permanen,
ini sedikit berbeda. Untuk yang tadi saya telah sampaikan secara panjang lebar, itu lebih ke efek dari kehilangan gigi pada masa gigi permanen. Ya. Selain dari terjadinya migrasi dan efek-efek yang mengikuti migrasi tersebut, juga ada akibat finalnya atau efek final dari perubahan susunan gigi tersebut, yaitu terjadinya gangguan pada TMJ atau sendi pada rahang. Jadi temporomandibular joint atau sendi rahang itu kan terletak kurang lebih di depan telinga. Nah, seringkali ini juga kurang disadari oleh pasien bahwa sendinya itu sudah mulai mengalami kerusakan. Ini biasanya dikenali dengan cara salah satunya ketika buka tutup mulut itu ada clicking. Jadi seperti ada suara klik, dan ketika sudah lebih parah ada terjadi yaitu popping. Suaranya lebih besar dari suara klik. Nah, kerusakan pada TMJ ini nantinya jika parah itu benar-benar akan mengganggu kualitas hidup pasien tersebut. Nah, untuk pertimbangan mengapa kita harus mempertahankan gigi pada masa gigi susu, karena gigi susu ini berbeda dengan gigi permanen, merupakan tugas utamanya adalah pagar bagi gigi permanen untuk keluar atau tumbuh dengan baik. Jadi ketika kita meremehkan untuk menjaga gigi susu, di mana hal ini sangat sering orang tua itu pokoknya gigi susu ini yang nggak usah dijaga kali lah, karena nanti akan digantikan oleh gigi permanen. Padahal ini salah. Jika ingin gigi permanen tumbuh dengan bagus, maka kita benar-benar harus menjaga gigi susu ini. Ketika gigi susu ini terlalu cepat dicabut karena infeksi atau pasien anaknya ini sangat kesakitan sehingga mengganggu aktivitasnya, mengganggu orang tuanya juga, misalnya sampai nggak bisa tidur malam, biasanya orang tua itu memaksakan anak untuk mencabut gigi. Bahkan sudah diedukasi oleh dokter gigi, belum boleh cabut karena usia tanggalnya gigi susu tersebut belum sampai, itu tetap dipaksakan untuk dicabut. Nah, jika terlalu cepat dicabut, maka nantinya ruang bagi gigi permanen yang tumbuh itu akan direbut oleh gigi tetangga, sehingga gigi permanennya bisa tumbuh ke arah pipi atau ke arah lidah atau langit-langit. Jadi nggak rapi lagi gigi permanennya. Kemudian jika gigi susu ini terlalu cepat dicabut, tentu saja akan menurunkan tingkat kepercayaan diri pada anak tersebut. Karena beda dengan orang dewasa ya. Kalau anak-anak kan dia itu nggak terlalu tahu cara bagaimana memberikan alasan kepada teman-temannya kenapa giginya nggak ada, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak juga teman-teman itu lebih suka namanya anak-anak lebih suka bergurau, sehingga seringkali anak-anak yang kehilangan gigi ini menjadi berkurang kepercayaan dirinya. Namun hal paling penting adalah poin pertama tadi, yaitu mencegah terjadinya malposisi pada gigi permanen seperti itu. Nah, untuk perawatannya sendiri, bagaimana sih kalau kehilangan gigi? Ini sudah terlanjur kehilangan gigi, apakah akan kita biarkan saja seperti itu?
karena saya nyaman kok misalnya kayak itu. Saya nyaman kehilangan gigi ini nggak terlalu mengganggu saya. Nah, pada masa gigi permanen, dia butuh waktu sebenarnya memang. Jadi, dia tidak, gangguannya itu tidak terjadi secara instan, dia pelan-pelan. Pelan-pelan sampai nanti gangguannya bersifat irreversibel. Gangguannya bersifat irreversibel sehingga tidak bisa diperbaiki lagi. Misalnya seperti terjadi kerusakan permanen pada temporomandibular joint atau sendi rahang, lalu terjadi penurunan dimensi vertikal secara permanen, misalnya seperti itu. Jadi sebelum hal ini terjadi, maka pasien sangat disarankan jika sudah terjadi kehilangan gigi untuk mengganti gigi tersebut dengan gigi tiruan yang jenisnya itu banyak sesuai indikasi masing-masing. Nah, untuk gigi susu atau gigi desidui memang mirip seperti gigi tiruan, namun namanya bukan gigi tiruan sebenarnya, karena prinsipnya pun berbeda, tujuan dari pembuatan alatnya pun berbeda. Jadi kalau di gigi permanen namanya adalah gigi tiruan, di gigi susu namanya space maintainer, atau jika sudah terjadi pengurangan ruang untuk gigi permanennya disebut space regainer. Jadi tujuan untuk memasangkan space maintainer ini agar gigi tetangganya itu tidak bisa merebut ruang bagi gigi permanennya, sehingga jarak atau ruang bagi gigi permanennya untuk erupsi atau tumbuh itu tetap terjaga. Seperti itu. Saya rasa cukup sekian edukasi dari saya untuk tema hari ini, yaitu akibat dari kehilangannya gigi. Baik, sahabat edukasi, ternyata kehilangan gigi dapat menyebabkan berbagai masalah. Oleh karena itu, gigi asli yang masih bisa dipertahankan sebaiknya dirawat dengan sebaik mungkin dan jangan buru-buru untuk tergoda untuk mencabut gigi yang bermasalah. Terima kasih kepada Dr. Gigi Kana Hansri yang telah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa, dan terima kasih kepada tim hebat PKRS sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.